Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Ma ba'du. Jajaran TKM Masjid Al-Hikmah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada asatidz, para guru, para orang tua, bapak-bapak haji, ibu hajah, jamaah salat subuh yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kembali kita dapat bertemu bersilaturahmi dalam rangka menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa disampaikan kepada Nabi akhir zaman, Rasul pilihan, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan atas keluarganya, sahabatnya, serta mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya kelak nanti di yaumil qiyamah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian tafsir kita masih surat Al-Alaq ayat yang ke-12 dan selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw amara bittaqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi annallaha yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah faliyad'u nadiyah sanad'uz zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Pada pertengahan surat Al-Alaq ini, setelah Allah sebelumnya menceritakan bahwa kadang manusia itu menjadi jahat ketika merasa dirinya cukup. Yang tempo hari saya sampaikan, manusia itu kadang kebanggaannya adalah dengan harta, kemudian jabatan, kemudian keturunan. Akhirnya berbuat seolah-olah dia yang paling hebat. Nah, kemudian pada ayat berikut ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang tokoh musyrikin di Mekah, yaitu Abu Jahal. Dari tokoh sebelum Sayyidina Umar masuk Islam, di Mekah ada dua orang yang paling ditakuti dan paling disegani. Pertama adalah dari golongan orang tua, yaitu Abu Jahal. Sementara dari golongan pemuda adalah Umar bin Khattab. Abu Jahal itu ibunya adalah seorang muslimah yang taat, yaitu Asma namanya. Tapi Abu Jahalnya sendiri jahat luar biasa. Sementara Umar bin Khattab dari kalangan pemuda akhirnya juga masuk Islam. Nabi pernah berdoa, Allahumma a'izzil Islam bi ahabir rajulain. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan dua orang laki-laki yang aku sayangi. Yang pertama adalah Abu Jahal, yang kedua Umar bin Khattab. Rupa-rupanya Allah hanya mengijabah, membuka hati Umar bin Khattab, tapi tidak dengan Abu Jahal.
dan dialah yang paling banyak dan paling sering memusuhi Rasulullah di Mekah, sehingga Nabi sering pergi ke masjid dibikinin lubang sama Abu Jahal agar Nabi jatuh ke lubang itu. Dan setiap Nabi berdakwah selalu dihalang-halangi oleh Abu Jahal. Maka di dalam agama, siapapun yang menghalangi orang untuk berbuat baik, itu bagian daripada sifat-sifat Abu Jahal yang ada di dalam dirinya. Oleh karena itulah maka ayat ini menentang dan juga merendahkan kelakuan dari Abu Jahal, sehingga Allah bilang alam ya'lam bi annallaha yara, tidakkah dia tahu bahwa Allah itu selalu melihat? Dikiranya Allah tidak tahu, padahal tingkah laku tapi dibiarkan dulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang orang jahat dibiarkan jahat dulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai dia puas dengan kejahatannya. Karena memang salah satu daripada keistimewaan Nabi dan umatnya adalah siksaan itu ditunda, tidak langsung ketika orang berbuat dosa langsung diberikan siksa, tapi ditunda. Sejahat apapun orang dibiarkan dulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan Abu Jahal begini. Akhirnya kemudian pada tahun kedua Hijriah, pada waktu perang Badar, itu 70 orang-orang musyrikin mati di perang Badar, termasuk Abu Jahal. Dilukai oleh 2 orang pemuda Ansor, lalu begitu sekarat dia didatangi oleh Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi yang kecil orangnya. Kemudian diinjak lehernya oleh Ibnu Mas'ud. Setelah diinjak lehernya, dipotong lehernya itu, diseret oleh dia untuk dibawa ke Nabi. Nah itulah kemudian kalla la illam yantahi, ingatlah jika kamu tidak berhenti, lanasfa'am bin nasiyah, kami akan seret ubun-ubunmu. Ayat itu dengan kenyataan terjadinya kematian Abu Jahal, rentang waktunya lama. Disinilah mujizat Al-Quran. Apa yang diramalkan, apa yang diucapkan oleh Al-Quran terwujud dan terjadi. Pada saat ayat ini turun, kalla la illam yantahi, kepada Abu Jahal, kalau kamu enggak berhenti ganggu Nabi, jahatin Nabi, lanasfa'an bin nasiyah, kami akan seret ubun-ubunmu. Nasiyah itu ubun-ubun. Setiap kita punya ubun-ubun, dan dari situlah kemudian Allah meniupkan, Allah memerintahkan malaikat meniupkan ruh, dan nanti ruh kita akan dicabut melalui itu. Bagi orang mukmin itu, kalau dia meninggal, maka Allah akan mencabutnya dari ubun-ubun, sehingga mata tidak ngikutin. Tapi bagi orang-orang yang mungkin ada dosa kepada Allah, maka dia akan dicabutnya lewat mulut, sehingga
Ada hadis mengatakan idza qubidar ruh tabi'ahul basar. Kalau ruh itu dicabut, maka mata akan ngikutin. Kenapa? Karena dicabutnya lewat mulut. Jadi mata ngikutin, ruhnya naik. Tapi pada saat orang yang benar-benar beriman dicabut oleh Allah, itu dari nasiyahnya, dari ubun-ubunnya, maka kemudian mata tidak mengikuti. Oleh sebab itulah kemudian ketika terjadi memang ada orang yang pada saat meninggal matanya masih terbuka, maka kita kan disuruh untuk memejamkan matanya dengan membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Itu doa memejamkan mata orang yang meninggal. Kalau memang nanti kita baca itu, insya Allah dalam kuburnya dia akan selamat dari siksaan kubur. Nah, akhirnya apa yang diramalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap Abu Jahal terjadi. Pada saat perang Badar tahun kedua Hijriah itulah kemudian terjadi perang Badar di bulan Ramadan tanggal 17 Ramadan. Kemudian 70 tokoh musyrikin mati termasuk Abu Jahal. Nah, benar kenyataannya oleh Allah diucapkan nanti ubun-ubunnya akan ditarik, maka oleh Ibnu Mas'ud ubun-ubun itu ditarik. Dimaknai dengan nasiyah ubun-ubun, padahal yang dimaksud adalah seluruh badan. Nah, Ibnu Mas'ud memotong leher Abu Jahal, kemudian ditarik, diseret olehnya, kemudian dibawa kepada Rasulullah. Begitu tergeletak orang-orang kafir, orang-orang musyrikin itu mati, Nabi ngomong, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa. Jadi mayat itu diajak ngomong sama Nabi, udah bergeletak, bergelimpangan gitu. Kemudian Nabi mengatakan, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa, fahal wajadtu ma wa'adani rabbi haqqa. Apakah kalian sudah menemukan janji Allah itu betul? Karena saya sudah mendapatkannya, janji itu betul. Kemudian sahabat protes, ya Rasulullah, kenapa orang mati diajak ngomong? Kan mereka sudah pada mati, kenapa diajak ngomong? Kemudian kata Nabi, mereka lebih mendengar dari kita yang hidup, mereka lebih merasa daripada kita yang hidup. Artinya mendengar orang-orang yang sudah mati itu mendengar, cuman tidak mampu untuk menjawab. Itulah kemudian kita dianjurkan untuk berkata yang baik ketika melihat orang yang meninggal. Kenapa? Karena setiap ucapan-ucapan kita didengar oleh orang-orang yang telah meninggal. Sehingga kemudian ketika kita berkata yang jelek-jelek, maka itu menyakiti hati orang yang sudah tiada. Dan kalau menceritakan kejelekan orang yang sudah meninggal, itu kan berarti bebannya bertambah di hadapan Allah. Kita misalkan takziah ada yang meninggal, kemudian kita cerita aja kelakuan jeleknya, maka Allah akan nambahin dosa dan beban kepadanya. Makanya pesan Nabi, ceritakan yang bagus-bagus dari mayit, sembunyikan yang jeleknya. Kenapa? Karena kita saksi. Kita ini saksi di muka bumi terhadap orang-orang di sekitar kita. Kalau kita bersaksi bahwa dia adalah orang yang baik,
maka Allah catat baik. Tapi kalau kita bersaksi bahwa dia adalah orang jahat, ya Allah akan catat dia orang yang jahat. Maka penting persaksian kita. Nah, oleh sebab itulah maka ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwa azab Allah itu ada, cuman karena umat Nabi ditunda sampai kematian. Itulah yang terjadi kepada Abu Jahal. Faliyad unadiyah, panggil kelompokmu. Jadi di Mekah itu ada namanya Darun Nudwah disebutnya. Darun Nudwah itu pos, base camp kalau kita nyebutnya. Ya, base camp. Itu tempat ngumpul mereka tuh, tokoh-tokoh musyrikin. Mereka ngumpul di situ merencanakan apa yang akan mereka lakukan kepada Nabi, apa yang mereka akan perbuat kepada Nabi. Makanya terjadinya sewaktu Nabi mau hijrah, itu mereka ngumpul dulu di Darun Nudwah sebelum ngepung rumah Nabi. Abu Jahal ngumpulin seluruh teman-temannya, anak buahnya kumpul di Darun Nudwah itu. Dan itu dekat Ka'bah adanya. Kemudian mereka akhirnya pada saat Nabi akan hijrah itu, mereka dengar bahwa Rasul akan meninggalkan Mekah. Maka mereka minta seluruh anak buahnya untuk ngepung rumah Nabi. Nah, ketika ngepung rumah Nabi, rapat luar biasa, sehingga kata sejarah, jangankan manusia, mungkin semut aja nggak bisa lewat, saking rapatnya itu. Yang bawa tombak, bawa panah, bawa pedang, itu sudah rapat rumah Nabi dikepung oleh kaum musyrikin, hasil musyawarah di Darun Nudwah itu. Makanya bahasa Allah nadiyah, dari kalimat nudwah yang artinya adalah orang-orang ngumpul karena dipanggil. Karena kalimat nada itu artinya adalah panggilan-panggilan, dikumpulin, dipanggil, musyawarah. Kepung rumah Nabi itu dari Darun Nudwah, mereka berangkat malam-malam, kemudian rumah Nabi dikepung. Ya, tapi kan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Nabi diberitahui oleh malaikat Jibril bahwa rumahmu sudah dikepung. Akhirnya kemudian Nabi minta kepada Sayyidina Ali untuk menggantikannya di tempat tidur. Maka kemudian Nabi keluar dengan dikasih ayat wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Nabi ngambil pasir, dilempar oleh Nabi keluar sambil baca ayat itu. Nah, itulah kemudian dikatakan oleh ulama bahwa kalau kita mau kemana-mana, khawatir nanti di perjalanan ada orang-orang yang berniat jahat kepada kita, maka di awal berangkatnya kita baca itu, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Nanti orang-orang yang berniat jahat kepada kita tidak bisa melihat kita, enggak ngelihat kita, artinya lolos dari perbuatan jahat itu. Nah, itulah kemudian disebut nadia. Kata Allah, panggil seluruhnya. Ada nggak yang bisa nolong? Ya, akhirnya orang-orang yang bersama Abu Jahal sebanyak 70 orang kaum musyrikin mati semuanya di perang Badar itu. Makanya salah satu perang yang dimenangkan oleh Nabi perang Badar di bulan Ramadan. Disitulah kemudian kita sering mendengar kalimat Nabi pulang tuh bilang begini,
roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Padahal perang Badar itu perang besar, tapi Nabi ngomongnya perang kecil menuju perang besar. Mana perang besar? Melawan hawa nafsu. Itu perang yang besar. Kenapa? Karena perang Badar segitu besarnya, tetap musuhnya kelihatan, bisa dipukul, bisa dibacok, bisa ditendang. Tapi kalau hawa nafsu nggak bisa dilihat. Musuh kita adalah hawa nafsu kita. Adwal a'da nafsuka allati baina janbaika. Musuhmu yang paling besar adalah nafsu yang ada di badanmu. Nah, kita kan tiap hari ini perang sama hawa nafsu kita. Nafsu kita nggak bisa kelihatan, nggak bisa dipukul, nggak bisa ditendang, nggak bisa dipegang. Tapi kita perang tiap hari itu. Berangkat nggak ke masjid ya, berangkat nggak, udah begitu. Ngaji nggak ya, ngaji harus. Kita banyak tiap hari itu kita perang begitu. Kemudian sanad uzzabaniyah. Kalau kalian panggil teman-teman kalian, kata Allah, kami akan panggil jabaniyah. Kapan terjadinya? Nanti kiamat. Jabaniyah adalah malaikat yang bertugas untuk melemparkan dan mendorong orang-orang ahli neraka masuk ke dalam neraka. Maka kalimat zaban itu artinya adalah dorong, asal kalimatnya. Maka zabaniyah adalah malaikat-malaikat yang bertugas untuk mendorong, menyeret orang-orang masuk neraka. Kalau orang mukmin kan bahasanya adalah dijemput. Jadi kalau masuk surga itu dijemput. Misalkan orang akan masuk surga, maka dia diam dulu di depan pintu surga. Lalu pelayan surga akan datang ke pintu gerbang itu untuk menjemput ahli surga. Sebelum masuk ke dalamnya, dipakaikan dulu pakaian sutra 2 lapis. Sutra tipis bagian dalam, sutra yang tebal di bagian luar. Namanya tuh istabrok namanya. Dibaj dan istabrok. Kita suka dengar doa itu di Ramadan. Wa min sundusin wa istabrokin wa dibajin mutalabbisin wa min to'amil jannati akil. Itu di doa kamilin ada sundus, ada istabrok, ada dibaj, pakaian tuh. Kalau sundus adalah sutra yang tipis, kemudian istabrok adalah sutra yang lapisan dalam, kemudian dibaj adalah sutra tebel. Itu nanti pakaian ahli surga gitu. Kemudian pakai baru masuk surga. Tapi kalau orang kafir itu masuk neraka, disatukan dengan setannya masing-masing. Kan setiap kita itu punya setan masing-masing. Likulli insanin syaitonun. Setiap orang punya setan. Kenapa? Karena begitu kita lahir, iblis sudah memerintahkan anak buahnya untuk ngikutin kita. Dari bayi sampai nanti mati itu nggak pernah lepas. Jadi tiap hari ini kita selalu dibarengin oleh setan kita masing-masing. Kalau ibu pengen lihat bagaimana rupa setannya, lagi marah ngaca. Itu ada setannya tuh. Kalau lagi marah ngaca aja pokoknya begitu. Tapi kalau bagi orang mukmin nanti, kenapa pada saat kita bayi lahir itu, begitu bayi lahir
kemudian diazanin. Itu adalah untuk membuat jarak antara setan dengan kita. Artinya kalau orang mukmin itu ada setannya, tapi tidak nempel, nggak rapat begitu. Kenapa? Karena ada iman nih, ada pagar sedikit tuh, ada iman. Nah kalau kemudian imannya lagi kendor, ngerapetin dia nih. Iya masuk dah tuh. Nanti kalau kita lagi inget mental lagi dia. Begitu selalu begitu. Selalu begitu setannya. Makanya tiap hari itu ada di kita. Nah nanti pada saat orang ketika yang mukmin masuk surga, kafir masuk neraka, nah orang mukmin itu tidak disatukan dengan setannya. Tapi bagi orang kafir disatuin dengan setan, diikat bareng-bareng. Kan malaikat itu nanti begitu di neraka 70.000 orang sekali ikat. Jadi kalau perempuan rambutnya diikat satu sama lain, kalau laki-laki ya rambutnya, jenggotnya itu semuanya disatukan tuh. Sekali lempar tuh malaikat Jabaniyah 70.000 masukin. Sementara kemudian kata Nabi, setiap 1.000 orang maka jatah ke surga 1, 999 neraka gitu. Pokoknya setiap 1.000 orang 1 ke surga, selebihnya neraka. Itu hitungannya begitu. Nah sekarang umat Nabi, kalau umat Rasulullah atau orang beriman tidak disatukan dengan setannya. Kenapa? Karena tiap hari dia melakukan aktivitasnya dengan doa. Makan dia doa, minum dia doa, pakai baju dia doa, mau berangkat dia doa, tidur dia doa, masuk toilet dia doa. Nggak ada kesempatan, ya paling bayang-bayangin doang. Nyari kesempatan, kalau ada lowong baru masuk gitu. Makanya kenapa perintah Qur'annya uzkurullaha zikron katsira, banyak berzikir kepada Allah, ya supaya ini nggak nempel nih. Artinya nanti kalaupun ada orang mukmin yang masuk neraka, maka di nerakanya dia tidak disatukan oleh setannya. Berbeda dengan orang kafir. Karena orang-orang kafir itu hidupnya udah nempel dengan setannya, sehingga kemudian disatukan nanti begitu masuk neraka, saling menyalahkan satu sama lainnya. Nah inilah kemudian keistimewaan doa yang sering kita baca, menjaga jarak. Nah karena itulah kemudian kata Allah, sanad uzzabaniyah, kami akan panggil malaikat Jabaniyah. Dalam hadis yang berkaitan dengan Bismillahirrahmanirrahim, dalam tafsirnya Bismillahirrahmanirrahim itu ada 19 huruf. Jabaniyah atau malaikat yang menjaga pintu-pintu neraka itu ada 19. Maka siapapun orang yang setiap melakukan sesuatu selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allah selamatkan dia dari malaikat yang 19 itu. Nah kita menyelamatkan diri kita dengan kita baca Bismillahirrahmanirrahim, maka itu nanti menjadi tameng bagi kita sehingga tidak ada kesempatan malaikat penjaga pintu neraka untuk memasukkan kita ke dalam neraka. Jadi setiap benda yang kita bacakan doa, yang kita zikir pada waktu kita makannya, kita pegangnya, itu akan belain kita. Sekarang nih orang pergi haji nih, ada kisah di dalam pergi haji. Begitu nyampe di Muzdalifah, ada seseorang yang ngambil batu, kan 7 batu untuk melontar jumroh. Setiap dia ngambil batu begini, wahai batu, persaksikanlah
bahwa aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah. Ambil batu kedua, wahai batu, persaksikanlah bahwa aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah. Sampai 7 batu, setiap ngambil batu dia bilang begitu. Begitu di Muzdalifah itu, sebelum berangkat menuju Mina, dia tertidur. Dalam tidurnya dia bermimpi bahwa kiamat terjadi. Kiamat terjadi. Orang-orang diseret masuk ke dalam neraka. Kemudian dia melihat dirinya ditarik oleh malaikat masuk neraka. Tapi setiap kali dia akan dimasukkan ke dalam pintu neraka, datanglah batu nutup pintu neraka itu. Lalu malaikat nggak punya jalan, masuk ke pintu kedua. Begitu mau dibawa ke pintu kedua, batu kedua ganjel lagi di pintu neraka yang sampai 7 pintu neraka itu ketutup oleh batu. Jadi itu menunjukkan setiap benda-benda apapun di dunia yang kita pegang dengan kita berzikir kepada Allah akan nolongin kita nanti. Sehingga kemudian tempat tidur kita, pakaian kita, sendal kita, sepatu kita itu kan akan menjadi saksi buat kita. Makanya kemudian kendaraan yang kita pakai tapi kemudian kita enggak ibadah kepada Allah, dia sebaliknya akan melaknat kita. Makanya dalam cerita itu ada unta yang datang kepada Nabi, nangis-nangis kepada Nabi. Kata unta, ya Rasul bebaskan saya, ya Rasul bebaskan saya, gitu. Kemudian kata Nabi, wahai Abu Bakar, ambil duit, beli tuh onta. Lalu dibeli oleh Abu Bakar Siddiq onta itu dengan harga mahal. Lalu onta ditanya, kenapa engkau nangis? Nih majikan saya kagak tahu diri. Kenapa? Saya kadang dibebanin tidak sesuai dengan kapasitas tenaga saya. Saya suruh kerja tapi kagak dikasih makan. Atau kadang saya punya majikan gak pernah ibadah kepada Allah, maka saya sedih, saya gak mau hidup di situ. Nah itu berarti kan apapun yang kita punya bersaksi buat kita. Motor yang kita tunggangin tuh, kemudian kita nggak sholat, kata motor, ya Allah, mudah-mudahan besok hilang nih motor. Saya nggak mau sama orang yang model begini. Itu selalu begitu. Maka di ayat terakhir itu, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ingat, jangan ikutin Abu Jahal. Wasjud waqtarib, sujudlah dan mendekatlah. Apa maknanya? Berkaitan dengan tadi. Masa jada abdun sajdatan fi buqatin min biqa'il ardi illa sahidat lahu yaumal qiyamah. Tidaklah sujud seorang hamba pada sebuah tempat di muka bumi ini kecuali tempat itu bersaksi di hadapan Allah terhadap orang yang sujud. Makanya salat itu jangan di masjid jangan selalu di masjid. Maksudnya jangan selalu di masjid. Bagi salat sunat itu di rumah. Jangan dihabisin semua di masjid. Tahajud di masjid, duha di masjid, qobliyah di masjid, ba'diyah di masjid, istikharah di masjid, salat hajat di masjid, sehingga rumah nggak kebagian. Jangan. Bagi rumah untuk kita sholat juga. Kalau misalkan qobliyahnya kita di rumah baru berangkat, kemudian ke masjid, kemudian kita sholat, nanti ba'diyahnya di rumah lagi boleh. Atau kita tahajudnya di rumah. Kasih tempat-tempat di rumah kita kesempatan untuk kita sujud, supaya dia jadi saksi bagi kita nanti di hari kiamat.
Karena itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala, wasjud waqtarib, sujudlah engkau dan mendekatlah engkau. Apa maksudnya? Kata ulama, ayat ini mengisyaratkan bahwa gerakan sholat yang paling utama itu sujud. Kan ulama dua pendapat nih. Pertama, ada ulama yang mengatakan gerakan yang paling utama itu berdiri. Kenapa? Karena dalam berdiri itu kita membaca ayat Quran. Tapi ada banyak ulama yang mengatakan bahwa sujud yang paling utama. Kenapa? Karena hanya sujudlah yang membedakan kita dengan ibadah orang lain. Ibadah orang-orang agama lain nggak ada sujudnya, tapi berdiri ada. Maka sujud itulah kemudian yang akhirnya melahirkan hadis aqrabu ma yakunul abdu bainahu wa baina rabbih wa huwa sajidun. Waktu yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah adalah pada waktu dia sujud. Pertama, hikmahnya mengambil pelajaran bahwa sesungguhnya kita adalah manusia yang berasal dari tanah. Zaman Nabi kan belum ada keramik, jadi sujud langsung di tanah. Paling adanya pelapah kurma, belum ada. Makanya kenapa ada hadis mengatakan kalau lagi sholat boleh meludah. Boleh kalau kita sholat meludah, tapi ke arah kiri. Itu dulu sebelum ada. Kalau sekarang dipraktekin bagaimana? Maka akhirnya ketentuan fikihnya adalah kalau kita sholat kemudian kita ingin meludah, maka ambil ujung baju kita atau ujung sorban kita, maka meludahlah pada ujung sorban kita atau ujung baju kita atau ujung mukena ibu. Kalau memang harus meludah, sehingga tidak terpakai itu hadis yang meludah ke sebelah kiri. Dulu di zaman Nabi juga ada Baduy yang kencing di masjid kan? Kita sering dengar ceritanya. Ada Nabi sama sahabat lagi ngumpul, datang Baduy ngencing aja di pojokan masjid. Kata Nabi, sahabat kan kesel, mau dihajar tuh orang. Kata Nabi, jangan, biarin dia menyelesaikan kencingnya. Kan kencing kalau nggak enak kalau masih tengah-tengah, udah diberhentiin. Biarin dia kencing dulu, selesaiin kencingnya. Nanti oleh kalian siram dengan air 1 ember gitu. Nah itu kan berarti dulu begitu. Nah maka pelajaran pertama adalah menempelkan badan kita, kepala kita ke tanah. Kita disuruh mikir bahwa saya asalnya tanah. Bumi kan ngomong tiap hari, tas'a ala zohri, sekarang kau jalan di atas aku, tapi besok watasiru fi batni, besok kau jadi di dalam aku, gitu kata bumi. Yang kedua adalah mengambil sifatnya tanah yang selalu rendah. Allah itu sifat yang maha tinggi, al-ali, al-mutakabbir, itu sifat Allah tuh. Makanya ada ulama yang ngajarin kita kalau pengen terlihat disegani, pengen terlihat wibawa, itu zikirnya begini: ya Ali ya Azim ya Jal Jalali wal Ikram, ya Ali ya Azim ya Jal Jalali wal Ikram. Itu dibaca setiap habis sholat 7 kali, nanti akan terlihat berwibawa begitu. Wibawa apa?
Nah, kenapa? Karena kalau kita pengen deketin Allah, maka ambillah sifat kebalikan dari sifat Allah. Kalau kita mendekati Allah dengan sifat yang Allah punya pada beberapa sifat, mental kita. Contoh, Allah punya sifat mutakabbir, sombong, maha sombong. Sombongnya bukan sombong lagi, maha. Kenapa? Kalau kita sombong, ya bertolak belakang, nggak bisa. Tapi kita harus ngambil dengan sifatnya tawadu, nah baru nempel dengan Allahnya. Jadi ada sifat-sifat yang memang kita harus bertolak belakang dengan Allah, karena sifat itu hanya milik Allah. Allah bilang begini, al-kibriya uridai, kesombongan itu selendang aku, kata Allah. Nggak boleh dipakai oleh kita. Maka kemudian kita disuruh untuk mendekat kepada Allah dengan bersujud, yaitu merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah, baru nempel ke Allah. Oleh karena itulah maka kemudian yang ketiga adalah pelajaran dari sujud itu adalah kalau kemudian rasa kita sudah merasa rendah di hadapan Allah, baru itulah yang didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita berdoa ada perasaan sombong, ada perasaan bisa, ada perasaan mampu yang nggak nyampe, nggak didengar oleh Allah. Maksudnya tidak diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sujud itulah yang kemudian kata Nabi ketika ada sahabat mengatakan begini, ya Rasulullah, doain saya supaya saya masuk surga. Itu kata sahabat. Apa jawab Nabi? Nabi nggak bilang iya saya doain, enggak. Kata Nabi, fa'inni bikasratis sujud. Ya kalau begitu bantu saya dengan banyak sujud. Itu maksudnya, jangan minta didoain aja, kudu ada modalnya. Apa modalnya? Ya modalnya ya ibadah juga, nanti tinggal. Sama dengan berkah juga kan begitu. Berkah itu ziyadatul khair ala ma sabata fihi khair. Sesuatu yang sudah baik nambah baiknya, itu namanya berkah. Berarti kan harus ada modalnya. Orang pengen hartanya berkah, ya dia ada hartanya, minta sama Allah berkahnya, supaya harta yang dia miliki itu menjadi tambah kebaikan-kebaikannya. Kita punya umur, ini modal namanya. Kita minta umur yang berkah, baru bisa. Tapi kalau kita nggak punya sama sekali harta, kita minta kepada Allah, ya Allah berkahilah harta saya, lah kan belum punya. Minta dulu, ya Allah berikan saya rezeki. Begitu rezeki dapat, kemudian berkah, minta berkahnya. Nabi Daud itu nabi yang kaya, dia raja juga, nabi juga, hakim juga. Istrinya 100. Ya apalagi Nabi Sulaiman kan istrinya 1000. Ayahnya Nabi Daud istrinya 100. Karena di zaman itu boleh seorang nabi minta istri umatnya, boleh. Kalau sekarang kacau urusan. Kemudian ketika Nabi Daud sudah kaya, dia melihat ada belalang emas, nempel tuh belalang dari emas, dicomot juga sama dia. Kata Allah, Daud emang masih kurang, udah kaya begitu masih pengen aja. Apa jawabannya? Ya Allah, saya tidak akan kurang dari berkahmu. Gitu. Jadi mintanya berkah. Jadi udah banyak nambah baik, itu namanya berkah. Itulah kemudian ayat ini, ayat pertama dari surat ini menjelaskan tentang bagaimana penciptaan manusia. Bagian tengahnya menceritakan tentang sifat dan sisi jelek manusia. Kemudian
Ayat yang terakhir menjelaskan tentang bagaimana caranya manusia bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kembali kepada fitrah, yaitu dengan banyak menyadari akan kesalahan. Yang kedua, banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai simbol ketundukan dan kepatuhan, sehingga dengan kita sujud akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan ibadah-ibadah salat yang kita lakukan menjadi asbab dan wasilah derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia maupun di akhirat nanti. Demikian para jamaah sekalian, saya kira yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa'afwan ya karim. Allah bihaqqil fatihatil mu'azzamah wa sabil masani an tabtah lana bi kulli khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an tu'amilana mu'amalataka li ahlil khair wa an tahfazana fi adyanina wa abdanina wa anfusina wa ahlina wa amwalina wa awladina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnatin wa fitnatin wa busin wa dhair. Innaka waliyyu kulli khair wa mutafaddilun bi kulli khair wa mu'ti li kulli khairin ya arhamar rahimin. Dawahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru dawahum anil hamdulillahi rabbil alamin.